Tiada kata seindah syukur yang patut kita panjatkan pada saat ini, oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita, secara khusus di dalam mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan dengan judul perikop Cinta Kuat Seperti Maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara jatuh cinta? Benarkah jatuh cinta sejuta rasanya? Sanggupkah saudara menahannya ketika saudara jatuh cinta? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak orang menjadi gila karena cinta. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri karena cinta. Dalam teks kita pada saat ini, Raja Salomo merasakan jatuh cinta. Ia menuliskan betapa kuatnya cinta itu hingga seperti maut. Ia nyatakan seperti materai yang ada dalam hati yang tak dapat tergantikan untuk selamanya. Seperti materai pada lengannya yang tak dapat dibatalkan, namun satu-satunya kekasih dalam hidupnya. Nyalanya adalah nyala api. Artinya, begitu besarnya cinta itu hingga tidak ada yang sanggup memadamkannya, kecuali kematian. Betapa kuat cinta sejati yang dimiliki oleh Raja Salomo. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mungkin saudara memiliki pengalaman yang sama seperti Raja Salomo. Begitu kuatnya cinta itu, selalu membayang siang dan malam. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, bahkan tak ada yang dapat menggantikannya. Tak sanggup kita menahannya. Firman Tuhan nyatakan bahwa cinta kuat seperti maut. Artinya, jangan pernah bermain-main dengan cinta, karena sama seperti maut, tak ada yang sanggup untuk melawannya. Jika kita jatuh di dalamnya, takkan sanggup untuk melepaskannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks kita ini boleh kita lihat kuatnya cinta itu seperti materai. Materai adalah
merupakan simbol pribadi yang menyatakan bahwa surat itu syah atas persetujuan daripada kedua belah pihak yang berjanji dalam membuat surat tersebut, dan surat perjanjian itu tidak boleh diganggu-gugat kebenarannya oleh siapapun juga. Salomo menggambarkan cinta sejati Allah tidak dapat dihalangi oleh siapapun juga. Dan dalam teks ini juga, Salomo menggambarkan cinta sejati itu seperti api, di mana situasi tindakan Allah yang tidak dapat dipadamkan oleh siapapun kalau sudah berkobar-kobar selama masih ada yang harus dibakar. Demikianlah Allah dalam bertindak untuk melindungi bangsa Israel sepanjang bangsa Israel hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita semua pada saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sudah berkeluarga, dan keluarga kita didasari oleh cinta? Dan apakah yang diidamkan oleh setiap orang dalam kehidupan untuk berumah tangga? Mungkin ada muda-mudi yang mendengarkan pada saat ini. Apakah yang diidamkan oleh banyak orang pada saat ia memutuskan untuk memulai berumah tangga? Yang diidamkan oleh banyak orang, dan saya boleh pastikan, semua yang memutuskan untuk berumah tangga adalah dia ingin beroleh kebahagiaan. Setiap kita ketika memutuskan untuk berumah tangga adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Padahal semua orang juga tahu, ketika kita menikah, ketika kita berumah tangga, tidaklah identik dengan bahagia. Menikah memang mudah, tetapi berumah tangga itu susah, bahkan sangat susah. Karena seiring dengan waktu, mengalami begitu banyak tantangan, mengalami begitu banyak gejolak, pertengkaran demi pertengkaran, sering sekali mengancam keluarga, mengancam rumah tangga, hingga berujung kepada keretakan bahkan perceraian. Pada masa pacaran mungkin segala sesuatu begitu indah, cerah. Tetapi sesudah berbulan-bulan menjalani rumah tangga itu, barulah timbul kenyataan betapa susahnya hidup dalam hubungan rumah tangga, sehingga yang semula di sana ada tawa dan senyum, sekarang yang terjadi adalah ada amarah dan cemberut. Yang sebelumnya ada ciuman hangat, ada pelukan hangat, sekarang yang terjadi adalah perang dingin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bagaimana membangun keluarga bahagia. Dalam membangun keluarga bahagia tidak pernah dituntut hal yang sulit, tetapi dituntut adalah soal kesetiaan dan ketaatan dalam segala hal. Sama seperti kasih sayang seseorang kepada orang yang dikasihinya, tidak dapat dibatasi oleh kemiskinan dan kekayaan mereka. Mereka akan saling membina dan menjaga hubungan itu, agar selalu memiliki kasih sayang yang senantiasa baru, tanpa melihat waktu dan situasi, karena orang yang dikasihinya
sudah dimateraikan di hatinya, sehingga segala kekurangan dan kelebihan tidak menjadi keistimewaan, tetapi menjadi dasar untuk saling mengasihi, sehingga hubungan itu terbina dengan baik. Karena mereka saling memaafkan jika ada yang kurang dan jika ada yang salah. Artinya, luasnya cinta dan kasih sayang mereka selalu berkobar-kobar setiap harinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu cerita. Pada saat ini, saya mau menceritakan kepada kita, ada seorang bapak yang menaiki sebuah pesawat, dan saat dia sudah di dalam pesawat, pesawatnya sudah terbang, dan di perjalanan mereka ada guncangan yang hebat. Dan pada saat itu banyak orang yang meneriakkan doa-doanya. Kebetulan di sebelah kanan dia ada seorang mekanik pesawat. Sang bapak bertanya, apa yang menyebabkan pesawat ini bergoncang? Mekanik menjawab, karena pesawat ini melewati gumpalan awan yang tebal. Sang bapak berkata, kenapa tidak dihindari saja gumpalan awan itu? Sang mekanik menjawab, yang menentukan jalur penerbangan bukanlah pilot, namun pengarah yang ada di menara tujuan. Saat diarahkan melewati gumpalan awan yang harus dilewati, karena justru itulah jalur yang aman. Sama halnya dalam kehidupan ini, yang menawarkan banyak pilihan kepada kita, sampai kita bingung menentukan pilihan yang mana yang harus kita miliki. Jika kita mau jujur bertanya, apa yang menjadi ukuran pilihanku? Secara umum orang memilih sesuatu karena berdasarkan dia suka warnanya, suka wajahnya, suka bentuknya, suka karena dia bisa menyenangkan dirinya. Segala sesuatu yang menyenangkan dirinya, itulah yang disukainya. Pikiran dan perasaan kita itu menjadi identik sebagai ukuran kesukaan kita pada suatu pilihan kita. Disinilah sering kali terjadi yang pada akhirnya saat awalnya dia suka, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Banyak pasangan yang seperti itu. Awalnya dia memulai hubungannya adalah karena suka akan keberadaan, suka akan fisiknya. Padahal setelah menjalani kehidupannya, yang terjadi adalah dia salah memilih. Dia salah memilih hanya karena sebatas suka. Karena ternyata setelah dijalaninya, banyak perbedaan sifat, banyak perbedaan tujuan, banyak perbedaan kebiasaan yang membuat mereka pada akhirnya ada timbul percecokan, ada timbul pertengkaran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak juga orang yang mengalami persoalan-persoalan hidup di tengah-tengah pilihannya yang berujung pada perasaan putus asa. Sehingga dia berkata, kau tidak seperti yang dulu lagi. Maka pada saat ini, firman Tuhan yang mengingatkan kita, cinta kuat seperti maut, mengajarkan kita pada saat ini sebagai keluarga Kristen. Saat kita sudah berkeluarga dan saat kita telah memilih untuk memulai berkeluarga, bahkan ketika kita masih muda-mudi pada saat ini, membuat keluarga yang bahagia, membangun keluarga yang bahagia, bahkan menentukan pilihan hidup kita untuk menjadi masa depan kita, bukan hanya karena sebatas suka, tetapi harus didasari dengan cinta. Ketika kita mengatakan kita cinta kepada Dia, karena kita sudah merasakan cinta kasih Allah dan
cinta kasih Allah lah yang menyatukan kita, memateraikan kita, menyatukan hubungan kedua belah pihak, sehingga apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi, rintangan apapun yang terjadi, kalaupun mungkin ketika kita sudah menikah, kita tidak memiliki seorang anak, mungkin kita mengalami kehidupan perekonomian yang sulit, keluarga yang mungkin ada yang menjadi pihak yang ketiga ingin membelah keluarga kita dan lain sebagainya. Apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita mengatakan bahwa kita mendasari hubungan kita adalah karena kasih dan cinta Tuhan, maka kita akan mampu untuk melaluinya bersama dengan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita bangun keluarga kita dengan cinta. Jatuh cinta memang mudah, tetapi membangun cinta adalah sulit. Ketika kita sudah menikah, yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun cinta. Dan kita akan meraih suatu kebahagiaan ketika kita menjalaninya. Dari hari lepas hari kita akan jatuh cinta. Kita akan membangun cinta. Dan kita nyatakan itu dengan takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa setia, kita senantiasa taat akan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi keluarga yang bahagia. Kita tunjukkan peran kita seperti epistel kita. Diajarkan bagi kita bagaimana kita untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia adalah ketika kita menjalankan peran dan fungsi kita, baik sebagai ayah, baik sebagai ibu, baik sebagai anak. Dan kita harus jadikan Tuhan menjadi kepala keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk sapaan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ajarlah kami senantiasa dan kuatkanlah kami untuk senantiasa membangun cinta di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga seperti kebenaran firman-Mu, bagaimanapun rintangan yang kami hadapi, godaan yang kami hadapi, cinta itu kuat seperti maut yang tidak akan mampu ya Allah untuk menggoncang keluarga kami, tetapi keluarga kami senantiasa tetap satu di dalam Engkau, dan kami memiliki keluarga yang bahagia dengan didasari oleh cinta daripada-Mu. Hanya di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.